Rasyadi, mahasiswi PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semester 5, kelas PAI D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan magang 2 saya yang bertepatan di SMP 2 Negeri Selong di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 2 November sampai 9 November 2020. Baik, di dalam laporan saya itu terdapat 4 bab. Bab pertama itu judul besarnya gambaran umum yang berisikan profil sekolah, sejarah sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah, struktur organisasi, dan job description. Baik, selanjutnya pada bab 2 ini terdapat tinjauan konseptual. Dalam bab 2 ini terdapat telaah kurikulum dan silabus. Yang pertama, kurikulum. Secara terminologi, kurikulum berasal dari kata kurikulum. Awalnya kata kurikulum ini terdapat pada bidang olahraga, karena pada saat itu kurikulum itu diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, kata kurikulum ini digunakan dalam dunia kependidikan yang menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Kurikulum ini merupakan bagian yang terpenting dalam dunia kependidikan, karena kurikulum inilah yang menentukan upaya tercapainya tujuan kependidikan tersebut. Dengan ini, kurikulum itu tidak bisa terpisahkan dari proses pendidikan tersebut. Kurikulum ini sebagai program pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman umum untuk penyelenggaraan sistem kependidikan. Adapun fungsi dari kurikulum ini, fungsi kurikulum yang pertama yaitu sebagai proses kognitif. Sebagai proses kognitif, kurikulum dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, yaitu pengembangan kemampuan berpikir untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum sebagai aktualisasi diri. Kurikulum ini merupakan alat untuk memfasilitasi anak agar dapat tumbuh berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki setiap anak tersebut. Kemudian fungsi kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial. Di sini kurikulum dipandang sebagai alat untuk membekali anak dengan kemampuan agar menjadi anggota masyarakat yang tidak saja menerima atau menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sudah ada, melainkan juga secara inovatif dan kreatif mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih produktif dan berkualitas. Kemudian yang keempat itu fungsi kurikulum sebagai program akademik. Kurikulum dipandang sebagai alat dan tempat belajar di mana dari kegiatan belajar yang diperoleh kurikulum, anak dapat memperoleh pengetahuan yang diharapkan dan dapat membekali kemampuan untuk bisa hidup dalam zaman yang dilaluinya nanti. Kemudian tinjauan konseptual selanjutnya ini silabus. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Adapun menurut pada teori, yaitu menurut Sanjaya, silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada satu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat ajar. Nah, silabus ini merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam suatu materi pokok atau pembelajaran dan indikator dalam pencapaian kompetensi untuk penilaian. Komponen tinjauan konseptual selanjutnya itu telaah perangkat pembelajaran RPP. Pengertian RPP sendiri merupakan suatu rancangan yang dapat menggambarkan bagaimana proses atau cara atau tahapan kegiatan dalam pembelajaran itu mampu mencapai pada satu kompetensi dasar yang memang telah disepakati dalam standar isi dan akan diurai lagi pada silabus. Nah, RPP ini juga merupakan hal yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, karena RPP merupakan acuan dalam kegiatan pembelajaran, yakni sebagai upaya pencapaian suatu kompetensi dasar. Oleh karena itu, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang proses pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Kemudian di dalam telaah perangkat pembelajaran RPP ini terdapat komponen RPP. Nah, suatu pembelajaran dapat berhasil jika ada beberapa komponen yang mampu menunjangnya. Nah, di sini menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, komponen-komponen RPP yang mampu menunjang proses pembelajaran itu sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki identitas mata pelajaran, kemudian memiliki standar kompetensi. Kemudian yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat itu indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar,
yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan itu ada metode pembelajaran, dan yang kesembilan itu kegiatan pembelajaran, yang ke-10 baru penilaian hasil belajar, dan yang ke-11 itu sumber belajarnya. Nah, kemudian tinjauan konseptual yang ketiga itu ada telaah perangkat pembelajaran, bahan ajar, dan media. Pada dasarnya bahan ajar merupakan segala bahan baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Nah, di sini ada menurut Prastowo. Dari segi bentuknya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu bahan ajar cetak atau printed, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi, contohnya handout, buku, kemudian modul, lembar kerja siswa, brosur, dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua itu bahan ajar dengan audio atau program audio, yaitu semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya itu kaset, radio, kemudian compact disc audio, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu bahan ajar pandang dengar atau audio visual, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya itu video, compact disc atau film. Itu peserta didik biasanya lebih suka seperti itu dan lebih paham. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada bahan ajar interaktif atau interactive teaching materials, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih media. Contohnya audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari presentasi. Contohnya tadi itu context disc interaktif. Tinjauan konseptual yang keempat itu ada telaah perangkat pembelajaran instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi atau penilaian pembelajaran ini dimulai dengan tahap perencanaan yang mencangkup penentuan tujuan penilaian, yang mana mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, dilanjutkan dengan menyusun kisi-kisi soal dan melakukan uji coba serta melakukan perevisian. Pada saat menentukan tujuan penilaian harus dirumuskan sesuai dengan jenis penilaian yang akan dilakukan, seperti penilaian formatif, sumatif, diagnostik, serta penempatan atau seleksi. Nah, rumusan tujuan penilaian itu harus memperhatikan domain hasil belajar, seperti halnya dalam domain kognitif, kemudian domain afektif, dan domain psikomotorik yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Nah, kemudian kompetensi yang harus dicapai siswa menurut taksonomi Bloom itu meliputi aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar itu juga harus bersifat menyeluruh, meliputi 3 aspek tersebut. Nah, kemudian itu ada bab 3. Bab 3 ini berisi hasil dan pembahasan atau hasil dari pengisian instrumen yang dilakukan dengan wawancara kepada guru PAI SMP 2 Selong. Yang pertama itu ada telaah kurikulum dan silabus. Yang pertama, kesesuaian silabus dengan SK dan KD. Dari wawancara yang saya lakukan dengan guru mapel PAI, terdapat kesesuaian antara silabus dengan KD dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu kesesuaian indikator dengan KD. Dari wawancara yang saya lakukan juga terdapat kesesuaian antara indikator dengan KD dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga itu kesesuaian materi dengan KD. Materi yang diajarkan itu telah sesuai juga dengan KD. Kemudian yang keempat itu kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Nah, pada masa pandemi ini guru memberikan tugas melalui luring atau luar jaringan karena keterbatasan alat pembelajaran, dan terdapat kesesuaian dan sudah ada kesesuaian antara pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa tersebut. Kemudian kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Dari pengamatan dan wawancara yang saya lakukan saat magang ini, terdapat kesesuaian antara alokasi waktu dengan cakupan materi pada masa pandemi ini. Jadi disesuaikan dengan masa pandemi ini. Jadi menggunakan silabus yang baru. Kemudian kesesuaian sumber atau media dengan materi. Di sini juga sudah terdapat kesesuaian antara sumber atau media belajar dengan materi belajar. Kemudian yang kedua itu ada instrumen tentang telaah perangkat pembelajaran atau RPP. Yang pertama di sana ada perumusan indikator. Nah, subbabnya ada kesesuaian dengan KD. Di sana
terdapat kesesuaian antara KD dengan perumusan indikator dalam pendidikan agama Islam di SMP 2 Negeri Selong. Jadi sudah sesuai dengan RPP dengan KD-nya sudah sesuai. Kemudian kejelasan rumusan menggunakan kata kerja operasional. Dari wawancara yang saya lakukan sudah terdapat kesesuaian antara KD dengan kejelasan rumusan masalah dalam pembelajaran PAI. Kemudian cakupan rumusan. Di sini juga telah terdapat kelengkapan cakupan rumusan masalah pada indikator dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Penyusunan indikator tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan kognitif siswa terhadap materi yang diajarkan, melainkan juga bertujuan meningkatkan kemampuan afektif dan psikomotorik siswa. Nah, yang kedua itu ada pemilihan dan organisasi materi. Subbabnya ada yang A itu kesesuaian dengan KD. Pengambilan materi yang diajarkan di SMP 2 Selong ini didapatkan dari kompetensi dasar yang telah dikembangkan. Jadi materi yang diajarkan ini sudah sangat sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian subbab yang B, kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Untuk alokasi waktu pembelajaran PAI di SMP 2 Selong ini sudah sesuai dengan cakupan materi serta RPP. Dan sekarang guru PAI di SMP 2 Selong ini telah menerapkan RPP 1 lembar, yang mana hal itu memudahkan dan sangat fleksibel untuk guru. Semua materi yang dibuat sudah sesuai takarannya untuk diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga itu skenario atau pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran. Yang A itu ada skenario atau pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran, minimal berdasar format eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada saat proses pembelajaran inti di SMP 2 Selong ini telah menerapkan kegiatan eksplorasi. Namun untuk kegiatan elaborasi dan konfirmasinya belum bisa dilakukan secara maksimal dikarenakan masa pandemi ini, yang mana semua siswa diharuskan belajar dari rumah saja. Kemudian yang skenario pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran berdasar pada active learning atau student center learning atau pemberdayaan siswa. Nah, pembelajaran wawancara yang telah saya lakukan pada guru PAI di SMP 2 ini, pembelajaran di SMP 2 ini belum bisa melaksanakan active learning 100% dikarenakan keterbatasan media pembelajaran siswa berupa HP, internet, kuota, dan sebagainya pada masa pandemi ini aja. Tapi kalau sebelum pada masa pandemi, active learning itu 100% bisa dijalankan. Nah, lanjut tadi karena masa pandemi ini dari sekolah dan guru mata pelajaran itu memberikan peluang bagi yang tidak memiliki media sosial atau tidak memiliki HP tadi untuk bisa datang ke sekolah untuk mengambil soal dan mengumpulkan tugas gitu. Kemudian yang keempat itu ada kesesuaian pendekatan atau model atau strategi metode. Nah, sebabnya itu ada kesesuaian pendekatan model atau strategi atau metode dengan hakikat mata pembelajaran. Nah, dari wawancara yang saya lakukan di SMP 2 Selong ini, metode pembelajarannya menggunakan metode saintifik, kooperatif, role-play, diskusi, eksplorasi, dan ceramah. Metode ini sangat sesuai dengan hakikat mata pelajaran yang akan disampaikan. Misalnya untuk mata pembelajaran SKI, guru SMP 2 Selong ini lebih menekankan pada penggunaan metode role-play karena sejarah akan lebih mudah dipahami apabila dibarengi dengan pencitraan atau cerita seperti itu, sehingga peserta didik itu tidak merasa bosan dan tidak merasa mudah ngantuk gitu kan. Kalau ceramah kan biasanya peserta didik itu mudah ngantuk. Nah, kalau role play ini mungkin lebih menantang gitu. Sedangkan untuk materi fikih bisa menggunakan metode diskusi atau metode praktek, yang mana tetap menekankan pada kekreatifan siswa. Kemudian yang B dari kesesuaian praktek ini ada kesesuaian pendekatan model atau strategi atau metode desain materi. Nah, model atau metode pembelajaran yang digunakan di SMP 2 Selong ini juga menyesuaikan dengan desain materi yang akan disampaikan sehingga materi dapat disampaikan dengan metode yang tepat dan diterima siswa dengan baik. Kemudian yang C itu ada kesesuaian pendekatan model atau strategi atau metode desain karakteristik siswa. Dari pemaparan guru PAI-nya di SMP 2 Selong ini menjelaskan bahwa strategi metode desain karakteristik siswa itu belum bisa terlaksana di masa pandemi ini karena itu tadi siswa itu belajar dari rumah, jadi guru belum bisa sepenuhnya menilai sikap-sikap dari karakteristik siswa tersebut. Kemudian yang kelima itu ada kesesuaian sumber belajar atau media. Sebabnya yang pertama, yang A, kesesuaian sumber belajar atau media dengan materi. Nah, di SMP 2 Selong ini sumber dan media belajar yang digunakan berupa buku ajar, kemudian Al-Quran, video, dan terkadang menggunakan LCD. Sumber dan media tersebut menyesuaikan dengan materi yang diajar. Misalnya materi Al-Quran, hadis akan menggunakan
ya buku paket Al-Quran hadis dan Quran. Begitu juga dengan materi yang lainnya. Kemudian yang B itu ada kesesuaian sumber belajar atau media dengan karakteristik siswa. Dari pemaparan gurunya, media yang digunakan di SMP 2 Selong ini sangat menyesuaikan sekali dengan karakteristik siswa. Seperti halnya metode ceramah disertai dengan role play tadi, jadi nggak ceramah doang tapi digabungin dengan role play. Kemudian dengan metode seperti ini akan lebih membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang C yang terakhir itu ada kesesuaian sumber belajar atau media dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Dari wawancara saya dengan guru PAI, fasilitas dan sumber belajar siswa seperti buku paket ini masih belum sesuai, belum seimbang dengan banyak jumlahnya siswa, jadi masih ada keterbatasan seperti itu. Kemudian pada instrumen yang ketiga itu ada telaah perangkat pembelajaran atau bahan ajar. Sebab yang pertama itu ada kesesuaian bahan ajar dikembangkan dari kompetensi dasar. Jadi bahan ajar yang digunakan di SMP 2 Selong ini sudah sesuai dan dikembangkan dari kompetensi dasar yang dibuat tersebut. Kemudian yang kedua, valid. Bahan ajar menurut memuat aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Nah, di SMP 2 Selong ini guru selalu memilih bahan ajar yang memang harus menyesuaikan pada acuan kurikulum sekolah. Adanya hal tersebut akan lebih memudahkan guru untuk memilih bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Bahan ajar yang digunakan oleh guru telah memuat aspek-aspek esensial materi pembelajaran yang dapat menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dengan demikian, bahan ajar yang digunakan oleh guru adalah bahan ajar yang valid serta efisien. Kemudian yang ketiga itu ada menarik. Nah, di sini menariknya itu bahan ajar dipaparkan dengan contoh-contoh, gambar-gambar, bagan dengan warna menarik dan latihan. Nah, di SMP 2 Selong ini sudah memaparkan dengan menarik. Nah, biasanya itu guru itu menampilkan video untuk memudahkan siswa untuk memahami suatu materi yang disampaikan. Kemudian yang keempat itu adalah kemudahan. Kemudahan di sini dalam arti bahan ajar ditata sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Nah, dari pemaparan gurunya, dalam penerapan pembelajaran PAI, materi yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, pada awalnya guru menyamakan materi kepada peserta didik hingga terlihat mana yang sudah tahu dan mana yang belum tahu, sehingga guru pun menggunakan materi dasar, standar hingga kompleks yang menyesuaikan dengan kemampuan berpikir anak yang mana tidak sampai melampaui batas materi yang sudah tercantum dalam RPP tersebut. Kemudian yang kelima itu ada konsistensi dengan realita fenomena kehidupan, yang di dalamnya bahan ajar telah memuat realita kehidupan sosial, alam, atau budaya. Nah, pada proses pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Selong ini bahan ajarnya itu telah disampaikan oleh guru di kelas, diimplementasikan dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Jadi sudah diimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari, seperti halnya saling tolong menolong dan selalu bersikap baik kepada sesama. Kemudian ada beberapa praktek kegiatan yang dilakukan peserta didik yang biasanya mampu diimplementasikan di kehidupan sehari-hari mereka, misalnya seperti sholat berjamaah baik di masjid maupun di musola, kemudian mengikuti manasik haji. Nah, kemudian yang keenam itu ada kegunaan di sini bahan ajar itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di SMP 2 ini bahan ajar yang digunakan oleh guru belum tersedia bagi siswa dan hanya tersedia di perpustakaan sekolah saja, sehingga guru memberikan tugas resuman. Karena itu peserta didik mempunyai kesempatan untuk meminjam dan boleh dibawa pulang untuk mengerjakan tugas resum. Jadi peserta didik itu boleh meminjam buku di perpustakaan untuk dibawa pulang. Kemudian yang terakhir dari instrumen yang ketiga ini ialah keruntunan, yaitu bahan ajar dipaparkan secara logis dan sistematis. Nah, bahan ajar yang dipaparkan di SMP 2 ini sangatlah praktis, dan bahan ajar yang diajarkan dan dipaparkan itu sudah sesuai secara logis dan sistematis. Kemudian telah instrumen yang terakhir yaitu telah perangkat pembelajaran atau instrumen evaluasi. Yang pertama di sini ada kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasan di dalam kurikulum. Nah, kisi-kisi yang diberikan guru kepada siswa saat evaluasi ini sudah sesuai dengan cakupan pokok bahasan yang terdapat di kurikulum. Kemudian yang kedua itu kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Nah, di sini guru SMP 2 ini mengambil kisi-kisi soal dari buku ajar yang sesuai dengan K13 dan ditambah lagi soal-soal tambahan dari guru tersebut. Oleh karena itu, semua ranah kompetensi yang harus dicapai peserta didik itu sudah mencakup semua dalam kisi-kisi soal. Kemudian yang ketiga itu jumlah butir soal sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.
Nah, di sini gurunya menyatakan bahwasannya dengan jumlah pertanyaan 45 soal dengan 45 soal pilihan ganda dan 5 esai dikerjakan dengan waktu 60 menit sudah cukup. Kemudian yang keempat itu ada rumusan butir soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, di sini kaidah penulisan soal pada mata pelajaran pendidikan agama Islam sudah sesuai dengan kaidah yang ada, yakni aspek materi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa. Dengan adanya hal tersebut, soal akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kelima itu ada kesesuaian pilihan soal dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP 2 Negeri Selang ini sudah berusaha untuk menyelesaikan pilihan soal maupun pilihan jawaban sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik dan sesuai dengan jenjangnya. Kemudian yang keenam itu ada kunci jawaban tersedia dan sesuai dengan butir-butir soalnya. Mengenai perangkat evaluasi ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban yang mana bertujuan untuk memudahkan para guru dalam evaluasi terhadap apa yang dikerjakan oleh peserta didik, sehingga adanya rencana yang lebih matang dalam proses pengevaluasian pembelajaran. Ujian semester ganjil maupun genap dilakukan dengan tes tulis maupun tes lisan. Nantinya pengawas ujian memberikan lembar jawaban peserta didik kepada guru pengampu mata pelajaran masing-masing, seperti itu.